Halo semua, perkenalkan nama saya Febrina Mariana Wisa dengan NIM 18704019. Saya adalah mahasiswa program studi ilmu kesehatan masyarakat Universitas Negeri Manado. Baik, saat ini saya akan membahas tentang pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah yang banyak terjadi dan banyak kita jumpai di masyarakat maupun di lingkungan sekitar. Berikut ulasannya. Lingkungan adalah suatu hal yang penting dalam siklus kehidupan manusia. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Salah satu faktor yang mempengaruhi lingkungan adalah masalah pembuangan dan pengelolaan sampah. Sampah adalah bahan buangan sebagai akibat dari aktivitas manusia yang merupakan bahan yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi. Pencemaran lingkungan adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alami sehingga mutu kualitas lingkungan turun sampai tingkat tertentu yang dapat menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sanitasi lingkungan adalah status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih, dan sebagainya. Sanitasi lingkungan dilakukan untuk meningkatkan dan mempertahankan standar kondisi lingkungan yang mendasar yang mempengaruhi kesejahteraan manusia. Lingkungan yang sanitasinya buruk akan menjadi sumber berbagai penyakit yang mengganggu kesehatan masyarakat. Beberapa penyakit yang timbul yang disebabkan oleh sanitasi lingkungan yang buruk yaitu diare. Diare adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh gangguan pada organ pencernaan. Diare dapat disebabkan karena mengkonsumsi makanan yang kurang higienis yang telah terkontaminasi bakteri atau virus. Yang kedua, DBD. DBD disebabkan oleh infeksi virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. DBD sering terjadi di daerah tropis dengan kelembapan udara yang tinggi seperti Indonesia, terutama di daerah-daerah kumuh. Yang ketiga, disentri. Disentri adalah penyakit yang menular. Penyakit ini dapat disebabkan karena sanitasi lingkungan yang buruk, sehingga kuman dari feses seseorang yang menderita disentri dapat menyebar. Penyebaran bakteri disentri dapat melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi dan melakukan kontak fisik dengan penderita disentri yang tidak mencuci tangannya. Yang keempat, hepatitis A. Hepatitis A adalah peradangan hati yang disebabkan oleh infeksi virus. Penyakit ini dapat menular melalui konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi virus hepatitis A. Adapun gangguan yang disebabkan oleh sampah yaitu pencemaran lingkungan. Sampah yang dibuang sembarangan akan mencemari tanah, air, dan udara. Contohnya, gas berbau busuk yang dihasilkan akan mencemari udara. Selanjutnya, sumber penyakit. Sampah merupakan tempat berkembang biaknya hewan-hewan yang membantu menularkan penyakit seperti lalat, kecoa, nyamuk, tikus, dan sebagainya. Selanjutnya, menimbulkan bencana. Sampah yang bertumpuk di selokan atau sungai
dapat menghambat aliran air, sehingga pada musim hujan air akan meluap dan dapat terjadi banjir. Selanjutnya, mengganggu pemandangan. Tumpukan sampah dapat membuat penglihatan lingkungan sekitar tidak nyaman, kotor, dan berbau tidak sedap. Di Kabupaten Minahasa, pencemaran akibat limbah dan sampah salah satunya terjadi di Kelurahan Koya. Kawasan permukiman penduduk ini tercemar akibat limbah dan sampah. Hal tersebut terlihat dari banyaknya sampah-sampah yang menumpuk dan berserakan di mana-mana, yang dapat membuat lingkungan sekitar tidak nyaman dan dapat mengganggu aktivitas warga sekitar dengan adanya bau yang tidak sedap. Limbah dan sampah berpotensi besar dalam pencemaran lingkungan karena dapat menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup serta merusak ekosistem alaminya. Dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup, baik karena terjadinya pencemaran atau kerusakannya sumber daya alam, adalah timbulnya ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi, dan terganggunya sistem alami. Dengan tercemarnya lingkungan hidup oleh limbah dan sampah, nilai estetika dari lingkungan tersebut akan menurun, lingkungan yang tercemar tersebut akan terlihat kumuh dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan sehari-hari. Tercemarnya lingkungan juga akan mengganggu sistem alami dari lingkungan tersebut, komponen yang terdapat pada lingkungan tersebut akan menjadi rusak. Ini saya berada di pemukiman warga yang berada di Kelurahan Koya, Kecamatan Manado Selatan, Kabupaten Minahasa. Dan dapat dilihat di sekitar saya terdapat sampah-sampah yang berserakan. Dapat dilihat sampah-sampah yang berada di sini dapat merusak lingkungan sekitar, dapat merusak tatanan kota, dan juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat sekitar. Selanjutnya, upaya mencegah pencemaran lingkungan. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran lingkungan yaitu: pertama, melakukan penanggulangan limbah industri. Keberadaan limbah industri dapat memberikan dampak negatif untuk ekosistem. Karenanya, limbah industri yang mengandung bahan kimia harus diolah lebih dahulu sebelum dibuang, sehingga racun yang ada tidak akan mengganggu lingkungan. Yang kedua, reboisasi. Polusi udara dapat mengancam kesehatan pernafasan manusia. Pencemaran ini juga bisa menimbulkan efek rumah kaca, hujan asam, hingga penipisan lapisan ozon. Untuk mencegah hal tersebut, kita dapat melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul sehingga karbon dioksida di udara dapat berkurang. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Pembuangan sampah secara sembarangan dapat menimbulkan pencemaran air dan tanah. Pencemaran tersebut dapat mengganggu kelangsungan hidup ekosistem dan dapat menyebarkan penyakit. Di samping itu, dengan kita membuang sampah pada tempatnya dapat mencegah terjadinya banjir. Yang keempat, melakukan penyuluhan. Pencegahan pencemaran lingkungan dapat dilakukan secara edukatif, yakni dengan memberi penyuluhan. Melalui cara ini, masyarakat akan semakin menyadari bahaya pencemaran lingkungan. Itulah penjelasan saya mengenai pencemaran sampah yang dapat berdampak buruk pada sanitasi lingkungan dan masyarakat sekitar. Marilah kita bersama-sama menerapkan pola hidup bersih dan sehat dan menyadari pentingnya sanitasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dan marilah kita menciptakan lingkungan yang indah, aman, dan nyaman untuk ditempati. Baik,
Sekian dari saya, diucapkan terima kasih.